Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Medan. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Saya Anggila Rosati kembali menyapa Anda dalam program kampanye dialogis pemilu 2024. Malam hari ini ya, pendengar dan juga pemirsa, saya tidak sendirian karena kembali saya sudah kedatangan tamu spesial, dan tentunya kita akan berbincang-bincang lebih jauh ya mengenai visi misi dari partai yang satu ini, kira-kira apa yang akan ditawarkan untuk masyarakat Sumatera Utara khususnya. Bersama saya sudah hadir Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara, Muhammad Nezar Juli. Selamat malam Pak Nezar ya. Malam, Sis Anggi. Sis Anggi. Kalau di PS ini manggilnya Bu Ensis ya. Karena masih muda-muda gitu ya Pak ya. Jadi kalau gitu saya manggilnya abang aja lah. Jangan, bro lah, bro. Oh bro. Bro. Gitu ya. Oke, baik. Bang Nezar, ini Bang Nezar seperti yang kita tahu. Bro. Oke, ya udah. Ini sesuai request ya, pendengar dan juga pemirsa ya. Bro Nezar, ini lebih enteng jadinya enaknya nih yang gini ya. Bro Nezar ini juga sebagai calon legislatif DPR RI Dapil Sumut 1. Benar ya Bang? Benar ya Bro? Insyaallah. Oke. Bro, boleh nggak dikasih tahu nih sama masyarakat kita begitu ya, apa sih sebenarnya yang menjadi visi misi Partai Solidaritas Indonesia ini? Ya, kalau visi itu kan sebenarnya kan mimpi yang direncanakan kan, dan kalau misi itu adalah mimpi yang kita wujudkan ya. Visi kita yaitu sesuai dengan triloginya PSI ya, menebar kebaikan, merawat keragaman, dan mengukuhkan solidaritas. Itulah 3 daripada visi kita ya. Nah, misinya itu nanti bagaimana kita menempatkan orang-orang baik di pemerintahan legislatif khususnya, karena kita kan akan mengadakan kontestasi politik di 14 Februari 2024 yang memang akan melahirkan orang-orang legislator yang baik untuk mengawal pemerintahan. Dan nanti setelah itu kita akan mengikuti kontestasi untuk pemilihan eksekutif di bulan 10 tahun 2024, sehingga inilah yang akan menjadi bibit-bibit para kader-kader solidaritas dalam menjalankan apa yang menjadi visinya tadi. Itulah dia Sis Anggi. Oke. Ini saya agak lucu juga nih ngomong bro ya, karena biasanya orang Medan bang gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini tadi sudah disebutkan beberapa visi misi Partai Solidaritas Indonesia. Kenapa dianggap 3 hal ini penting begitu dan menjadi visi dan misi dari partai ini? Ya, karena memang pemerintahan kita ini, generasi-generasi yang sebelum kita ini, kalau kayak kita ini kan sekarang generasi milenial, bahkan cenderung ke Gen Z ya, banyak persoalan-persoalan hukum yang sama-sama kita lihat baik di pemberitaan media sosial maupun di pemberitaan media cetak dan lain sebagainya. Itu para politisi-politisi yang terjerat dengan kasus-kasus korupsi ya. Slogan daripada PSI ini ada 2, yaitu anti corruption and anti intolerant, yang mana kita akan melahirkan dari visi dan misi ini orang-orang yang nanti duduk di parlemen maupun di eksekutif maupun legislatif itu adalah orang-orang yang anti korupsi dan anti intoleran. Sehingga inilah yang harus menjadi cita-cita kita ke depan, menciptakan good government melalui kader-kader milenial yang usianya hampir 90% di PSI ini masih di bawah 45 lah kalau kita bilang, atau 40 lah, 40 gitu ya, yang memang akan menjadikan generasi-generasi baru yang masih clear and clean di pemerintahan. Begitulah dia Sisanggi. Nah, Bro Nezar, ini kan seperti yang kita tahu bahwa PSI sudah memiliki ketua umum yang baru ya, Mas Kaisang Pangarep. Apa sih visi misi yang dibawa Mas Kaisang sendiri untuk partai ini ke depannya? Mas Kaisang itu orangnya sederhana dan memang yang gembira, always happy terus, gak pernah berpikir yang ribet-ribet. Dia karena gak mau ribet, sehingga sering kita lihat PSI ini politiknya itu santun, santuy dan riang gembira.
ini memaknai bahwasannya dalam menjalankan roda kepartaian ini dan menciptakan kader-kader yang nanti bakal duduk itu, kita harus bisa melayani rakyat dengan senyuman, dengan etika-etika politik, dengan santun, dan juga jangan karena dia seorang pejabat dia jaga image atau kaku kali, dia harus bisa melayani dengan riang dan gembira. Itulah makanya Ketum menciptakan politik santun-santuy dan riang gembira untuk diadopsi oleh seluruh kader-kader solidaritas hari ini. Baik, Bro Nezar, ini saya juga penasaran ya. Tidak hanya saya, tapi masyarakat juga pastinya penasaran. Kita sering tuh ya melihat pamflet atau mungkin neon box, baliho gitu kan, itu PSI itu dengan gambarnya Mas Kaisang, tulisannya di situ politik adalah jalan ninja kita. Ini saya penasaran ini maksud dari PSI sendiri ini seperti apa ini? Ya, memang politik itu adalah jalan ninja kita. Artinya begini, generasi-generasi Gen Z ini kan adalah orang-orang yang mampu bergerak speed, orang-orang yang mampu memutuskan sebuah keputusan itu dengan waktu yang sangat cepat dan tepat, ya. Berbeda dengan generasi-generasi di atas kita, ya. Sehingga di pemerintahan ini untuk mencapai ke tingkat atas itu mungkin kita harus melalui proses-proses yang panjang, seperti contoh untuk mencalonkan diri juga. Kalau di partai-partai yang udah senior itu kadang-kadang nomor antrian kita itu terlalu jauh untuk menjadi seorang calon legislator, jangankan untuk nomor urut terakhir, untuk ikut bertarung aja di kancah politik mungkin dilirik pun tidak, kan gitu. Tetapi di PSI ini kita memberikan ruang sebagai anak-anak muda ini untuk ikut berkompetensi, bertarung di dalam kancah politik. Nah, yang mana ini akan menjadikan diibaratkan oleh Ketum itu sebagai ninja-ninja yang memang mampu terbang sana terbang ke sini sehingga mencapai ke titik pemerintahan yang nantinya dituju pada 14 Februari. Ya, asumsi orang berbeda-beda, tetapi maknanya itu bagaimana gerakan kita itu harus cepat, speed, seperti layaknya ninja-ninja dalam mencapai keputusan, mencapai ke pemerintahan dan lain-lain sebagainya. Begitulah dia. Artinya istilah kita orang Medan ligat gitu ya. Ligat. Jadi ini orang harus mengenal PSI ini ligat gitu ya. Ini orang-orangnya kader-kadernya kerja cepat gitu, speed. Ya. Speed ya. Oke, kita beralih ke program unggulan. Program unggulan ini juga tentunya perlu diketahui masyarakat kita, khususnya yang ada di Sumatera Utara. Apa sih program unggulan yang ditawarkan PSI untuk masyarakat Sumut? Yang pertama itu PSI memang BPJS gratis. Itu mungkin sisanya juga ada sering melihat pamfletnya, baliho-balihonya di mana-mana, PSI memang BPJS gratis. Ya. Yang kedua itu pendidikan kita berikan kepada masyarakat yang kurang mampu secara gratis sampai ke tingkat universitas, ya. Dan yang ketiga kita akan mendorong mendesak pemerintah untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset, yang mana ini undang-undang ini sebetulnya sudah disusun dari jauh hari dan memang mandatnya itu di parlemen, sampai hari ini di DPR RI itu nggak jalan. Karena apa? Koruptor-koruptor itu dia nggak takut sama penjara 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun, seumur hidup, dia nggak takut. Koruptor itu nggak takut dia dihukum mati, ya, karena bisa diwariskan kepada anak-anaknya, pada istrinya, kepada keturunan-keturunannya. Tetapi koruptor itu takut sama kalau dia itu miskin, ya. Kalau dia dimiskinkan, itu dia takut. Jangankan koruptor, bro, saya pun takut juga miskin sebenarnya. Iya, artinya kalau kayak kita kan memang sudah dari awal ya berangkat dari yang halal beranjak menuju ke atas, ya kan? Tetapi kan kalau para koruptor itu kan mereka sudah merampok, sudah menyimpan, tiba-tiba mereka sudah dihukum dan harus miskin pula lagi, ya kan? Dengan usia yang sudah tidak muda lagi, bagaimana mereka akan menjalankan ini? Nah,
seperti itulah kira-kira. Tadi sempat disebutkan kalau PSI menang BPJS gratis. Nah ini program unggulan nih. Ini bukan kaleng-kaleng nih ya. Ini penasaran juga nih saya nih. BPJS gratis. Itu nanti skemanya seperti apa, Bro? Ya, BPJS gratis dan berkualitas lah saya bilang ya. Kalau BPJS gratis itu ya sekarang kan sudah ada KIP, cuman kan kita sama-sama tahu ya kalau KIS dan KIP itu kalau ditampung itu di kelas 3 gitu ya. Bukan sebagai kita kalau masuk jadi lebih sehat tapi mungkin lebih sakit gitu kan, karena satu ruangan di bangsa itu bisa 8 orang, 5 orang yang memang ini akan menyebabkan ketidaksehatan kita bertambah ketika dia nantinya. Tetapi negara juga mensyaratkan bahwasanya undang-undang itu menampung APBN maupun APBD itu 20% peruntukannya untuk kesehatan. Ya. Nah 20% peruntukannya untuk kesehatan kita asumsikan saja semisalnya APBN negara Republik Indonesia 4.000 triliun. Ya, kalau benar-benar dijalankan untuk biaya kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, ya, itu 20% dari 4.000 triliun itu peruntukannya 800 triliun lah kita anggap. Sementara kalau kebutuhan BPJS itu kalau kita baca di media-media untuk mengakomodir kepentingan masyarakat se-Indonesia ini lebih kurang cuma 150 atau 250 triliun saja setahun ya. Nah kalau ini benar-benar dijalankan, maka yang diisyaratkan oleh undang-undang itu 800 triliun itu untuk kesehatan masyarakat itu berlebih sekali ya, sangat berlebih. Dan ini analoginya bukan saya rekayasa, tapi silakan aja membaca undang-undang yang diperuntukkan di APBN ataupun APBD. Ya kita contohkan aja lah dulu ke Sumatera Utara atau ke Kota Medan dulu. APBD Sumatera Utara itu adalah 15, sekian triliun. Tetapi 15, sekian triliun kalau kita ambil 20%-nya itu 3 triliun itu untuk peruntukan kesehatan. Ini undang-undang yang mensyaratkan. Ya. Kalau 3 triliun ini untuk mengakomodir kesehatan masyarakat Sumatera Utara kan udah clean persoalan kesehatan. Untuk yang datang hanya membawa KTP, yang datang hanya membawa surat keterangan dari puskesmas dan lain-lain sebagainya ya. Tetapi hari ini tidak ada yang mengawal undang-undang tersebut, ataupun cenderung undang-undang yang memang sudah ada itu peruntukannya untuk kesehatan, tetapi dalam pelaksanaannya dipakailah untuk mengecek kantor puskesmas atau membangun rumah-rumah satpam di rumah sakit, ataupun ya untuk hal-hal yang nggak perlu ya, seperti misalnya perawatan daripada plafon-plafon rumah sakit yang memang masih bagus. Ini kadang-kadang harus kita kawal. Begitu sih Sanggi. Oke, baik. Di antara program unggulan yang sudah disebutkan tadi, kira-kira yang mana yang menjadi prioritas utama? Undang-undang perampasan aset. Undang-undang perampasan aset. Ya semua prioritas sih, BPJS gratis juga prioritas. Tapi betul. Kalau saya pribadi cenderung undang-undang perampasan aset. Kenapa nih bro? Ya, too much corruption in this country, sis. Too much. Jadi yang mau dibereskan soal korupsinya dulu gitu ya? Ya. Oke. Yang pasti program yang lain juga sangat penting. Banget. Prioritas juga. Banget. Tapi mungkin sangat difokuskan kepada masalah korupsi ini tadi ya? Iya. Oke. Baik. Sekarang saya pengen tanya nih sama Bro Nezar juga. Apa sih upaya PSI untuk bisa menjaga kader-kadernya itu tidak terlibat kasus korupsi? Atau nantinya mungkin kader-kader PSI akan duduk, atau sekarang juga sudah ada duduk kan begitu ya, sudah berada di legislatif kan, seperti itu. Apa yang akan dilakukan PSI untuk menjaga kader-kadernya, mengakomodir kader-kadernya agar tidak terlibat dari pelanggaran-pelanggaran hukum, salah satunya seperti korupsi? Pertama komitmen, yang kedua kita selalu melakukan bintek-bintek kepada orang-orang yang duduk di parlemen nantinya. Dan yang ketiga adalah
tanpa terdeng-aling-aling ketika terlibat persoalan korupsi inkrah oleh pengadilan, cut, PAW. Oke. Clear. Selesai ya? Selesai. Nggak ada ampun ya? Nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Oke. Baik. Selanjutnya nih, Bro Nezar, ini juga menurut saya juga pertanyaan yang sangat penting ya. Ini apa yang akan diperjuangkan untuk Dapil Sumatera Utara, khusus untuk PSI dan kader-kadernya atau caleg-calegnya? Yang pertama infrastruktur. Ya, saya akan memperjuangkan infrastruktur karena itu adalah nadi daripada pergerakan perekonomian, yang mana kalau infrastruktur kita tidak baik dia jalan, drainase dan sebagainya, maka perekonomian akan mandek. Ya, kita sama-sama tahu bahwasanya klasifikasi jalan ini ada terbagi 3, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota. Khususnya saya nanti anggota DPR RI, saya akan memperjuangkan infrastruktur jalan nasional ya, karena kewenangan saya sebagai DPR RI itu adalah jalan nasional. Yang kedua ya, memang kita harus BPJS gratis, harus kita rasakan oleh masyarakat di seluruh dapil, khususnya saya pada umumnya Sumatera Utara, bahwasanya manfaat saya ketika duduk nanti, masyarakat Sumatera Utara ini tidak termasuk dapil saya aja dapat merasakan keuntungan dan kenikmatan atas keberhasilan saya. Ya, yang ketiga sudah tentu kita akan melayani masyarakat melalui program-program yang ada di pemerintahan seperti pendidikan, yang mana anggaran pendidikan juga 10% itu harus ditampung oleh APBD maupun APBN. Kalau dia ditampung 10% dari 4.000 triliun itu ya sekitar 400 triliun itu sudah sangat besar untuk peruntukannya seluruh Indonesia ya. Tinggal dibagi aja kuotanya untuk Sumatera Utara itu berapa, dan ini kalau dibagikan kepada masyarakat Sumatera Utara, kita tidak ada lagi yang bodoh, kita tidak ada lagi yang kurang pendidikan. Karena kalau kata orang-orang tua dulu, kata orang-orang tua saya ya, mohon maaf agak bahasa daerah sedikit, nadong senter natorang, nadong mester nai pandang orang. Artinya kalau kita nggak ada ilmu, nggak ada gelar sesejana kita, mungkin orang akan mudah menipu-nipu kita, membodoh-bodohi kita. Oke, mungkin kalau mudahnya itu diremehkan gitu, disepelekan gitu ya. Oke, baik. Sebelum pemilu 2024, apa yang sudah dilakukan PSI untuk dikenal oleh masyarakat, khususnya di Sumatera Utara? Atau seperti apa sih kedekatan PSI di masyarakat Sumut ini? PSI sudah memulai pergerakan pada tahun 2020 di saat saya menjabat sebagai Ketua PSI Sumatera Utara bulan 11. Di tengah-tengah pandemi, saya sudah membentuk 33 kabupaten kota ya. 2021-2022 kita pandemi, saya sudah membentuk 33 kabupaten kota dengan seluruh kecamatannya selesai. Dan di tengah-tengah pandemi juga kami mempunyai program namanya Rice Box. Rice Box itu seperti nasi kotak ya, hasil donasi dari kawan-kawan yang memang nilainya itu nggak begitu besar, sekitar 8.000 atau 7.000 per kotak, isinya nasi, tauco, telur, dan lain-lain sebagainya. Ini kami berikan kepada masyarakat di seluruh Sumatera Utara. Jumlahnya lebih kurang 70.000 sudah kami bagikan di tengah-tengah pandemi sampai 2021 akhir lah saya rasa. Nah, ini merupakan salah satu upaya PSI untuk dikenal dan dekat dengan masyarakat. Sisanggi. Baik, Bro Nezar, kita jeda sejenak ya. Untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program kampanye Dialogus Pemilu 2024 RRI Medan. Kami akan segera kembali. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam
Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Halo. Iya, halo. Hei, kamu apa kabar? Ya ampun, dia telepon lagi. Kabar aku baik. Kamu sendiri apa kabar? Kabarku juga baik. Sebenarnya ada yang ingin aku omongin nih ke kamu. Oh iya? Akhirnya dia bisa balikan. Apa ya? Jangan lupa pada pemilu 14 Februari nanti ya, gunakan hak suara kita. Jangan biarkan hak suara kita hilang begitu aja, kayak perasaan kita yang dulu. Hai milenial, gunakan hak pilihmu tanggal 14 Februari 2024 nanti ya. Satu suaramu akan menentukan Indonesia lebih maju. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Medan. Anda masih bersama kami dalam program kampanye dialogis pemilu 2024 ya, bersama saya Anggila Rasati dan juga Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara Muhammad Nezar Juli ya. Ini saya di request untuk panggil bro aja nih ya, karena PSI sebutannya gitu ya bro. Yoi. Bro and sis ya. Oke, baik, saya ke Bro Nezar lagi nih. Ini Bro Nezar, apa sih rencana kerja strategi PSI untuk pengembangan potensi daerah, baik itu sumber daya alam atau juga SDM sumut ke depannya? Ya, rencana dari PSI ini dalam menciptakan eksploitasi sumber daya alam kita ini, yang pertama kita harus menciptakan orang-orang yang duduk dulu di parlemen. Karena apapun ceritanya, kalau tidak ada orang-orang yang duduk di parlemen, seluruh cita-cita kita tuh nggak akan bisa kita capai ya, karena impian itu harus memiliki kekuasaan dalam menjalankan apa yang menjadi visi dan misi kita ya.
Untuk itu, yang pertama program PSI adalah menciptakan kader-kader yang akan duduk di parlemen, baik tingkat kabupaten, kota madya, provinsi maupun RI. Ya. Nah, disinilah yang penting harus menjadi program pertama daripada PSI Sumatera Utara. Oke, baik. Nah, bagaimana upaya upaya PSI sendiri untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Sumut ke tingkat nasional? Ya kembali tadi juga, kalau belum ada orang-orang yang di DPR, kita nggak akan bisa menyampaikan aspirasi masyarakat itu. Kenapa sih Sanggi ya? Anggaran-anggaran yang ada di pemerintahan itu sangat besar. Kalau tidak ada perwakilan rakyat yang menyuarakan ini untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi mereka, contohnya kebutuhan pendidikan, contohnya kebutuhan kesehatan, contohnya kebutuhan UMKM, ya. Sebagai contoh kecil ini saja, kalau kita nggak punya orang di parlemen, maka jangan harapkan rakyat itu bisa diberikan dengan fasilitas-fasilitas negara oleh oknum-oknum pejabat, tanda kutip, ya. Karena banyaknya masyarakat di Sumatera Utara ini, khususnya di Republik kita ini pada umumnya, yang membutuhkan seperti contoh PKH, seperti contoh KIS, ya. Kalau nggak ada orang-orang di parlemen, bagaimana anggaran itu bisa kita salurkan kepada mereka? Rakyat ini jangankan disalurkan, di TRG pun tidak, di OPNN pun tidak ketika memohon anggaran-anggaran ini. Tetapi kalau kita punya kekuasaan, mohon maaf tanda kutip kekuasaan yang baik, kita akan menekan eksekutif, pemerintahan eksekutif, contoh Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, kirim KIS kamu, kirim KIP kamu untuk ke daerah pemilihan saya, Sumut 1. Itu rakyat saya Sumut 1 banyak memerlukan BPJS itu. Rakyat saya Sumut 1 itu banyak memerlukan pendidikan itu, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Kamu salurkan itu. Nah, kita kan tinggal mengadopsi nama-nama orang-orang yang akan diberikan KIP ataupun KIS ataupun dan lain sebagainya oleh kementerian ataupun oleh pemerintahan provinsi ataupun pemerintahan kabupaten maupun kota. Jadi pentingnya kekuasaan itu harus berada di tangan parlemen, tangan khususnya parlemen PSI, supaya rakyat-rakyat ini dapat menerima manfaat. Seperti contoh, kalau nggak ada kekuasaan kita di parlemen, maka program-program unggulan yang ada di pemerintahan, baik di kementerian, di provinsi maupun kabupaten kota, nggak bisa disalurkan oleh PSI, ya, karena mereka akan lebih memprioritaskan orang-orang yang duduk di kursi parlemen, ya, partai-partai yang duduk di kursi parlemen terhadap kebutuhan rakyat mereka masing-masing, ya. Dan ini memang bukan sesuatu yang haram, tetapi ini memang mekanisme bagaimana kita bisa mengadopsi, bisa mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan rakyat terhadap anggaran-anggaran yang ada di pemerintahan. Oke, baik Bro Nezar, ini seperti yang kita tahu PSI adalah salah satu partai yang mendukung capres cawapres nomor 2. Wah, ini pertanyaannya, kenapa? Apa yang membuat PSI mendukung capres cawapres nomor 2? PSI tegak lurus Jokowi, itu harga mati. Di situ ada Mas Gibran Raka Buming Gibran, Gibran Raka Buming Raka, maksud saya, yang memang notabene itu putra dari seorang Presiden Jokowi, yang mana sikap PSI hari ini sudah tegak lurus sama Jokowi, ya. Secara kewajiban kami wajib memenangkan apa yang menjadi instruksi Pak Jokowi, ya, baik dia tersirat maupun tersurat. Nah, di sini selain itu juga kita melihat potensi anak-anak muda yang akan meregenerasi para politisi-politisi yang sudah kita anggap expired lah dulu, ya. Dengan kata lain, pemikirannya itu expired, yang hanya memikirkan kepentingan sesaat tanpa melihat kepentingan besar negeri ini di masa-masa yang akan datang.
Pak Jokowi mempunyai impian hilirisasi 2045 menuju Indonesia Emas. Mohon maaf saya, paslon yang lain tidak memiliki pandangan seperti itu ya. Yang mana paslon yang lain asik berjargonnya perubahan. Kalau negeri ini terus perubahan, mau kapan negara ini menjadi negara maju? Nah, ini harus mempunyai terobosan yang ekstrim memang terhadap cara pandang kita melalui generasi milenial, khususnya Mas Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah pasangan serasi, yang mana Pak Prabowo itu sebagai tut wurinya Ing Madia Mangun Ngorso Suntulodo, tut wuri Handayani, panutan terhadap yang muda ya. Mungkin anak muda ada ambisi, ada semangat yang terlalu ekstraordinari, berlebih-lebih, maka Pak Prabowo yang akan meredam, membimbing Mas Gibran ini sebagai wakil presiden nantinya ya. Sehingga selain dia memang tegak lurus sama Pak Jokowi, kecerdasan generasi milenial ini sangat dibutuhkan dalam membangun negeri ini, terkhusus dalam mengawal hilirisasi 2045, yang mana cita-cita kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Baik, luar biasa. Kalau terkait soal orang muda tadi, nah kalau menurut Bro Nezar sendiri, politik Indonesia kita ini masih memberikan kesempatan tidak, atau sebelum pemilu 2024 ya, kita cerita sebelum pemilu 2024, orang muda itu diberikan kesempatan yang lebih besar tidak sih untuk berada di dunia politik, untuk membuat keputusan atau hal-hal semacam itu? Saya katakan tegas tidak. Kalau untuk eksekutif ya, kita nggak diberikan ruang. Kenapa presiden-presiden di luar negeri sana itu bisa usianya 40 ke bawah, kita kenapa nggak bisa ya? Dengan ada batasan-batasan kemarin yang ditentukan oleh MK, itulah menunjukkan bahwasanya anak muda ini tidak boleh berkreativitas, harus memberi batasan usia 40 tahun. Dan di sini dari kelompoknya Mas Gibran itu, kelompoknya anak-anak muda nih menggugat MK itu ya. Jangan ada prasangka buruk, pamili dan lain sebagainya. Tetapi ketika sebuah keputusan itu digugat, semua orang berhak menggugatnya ya. Siapapun dia, nggak usahlah kita katakan kubunya 02, tapi siapapun berhak menggugat keputusan itu sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini ya. Dalam gugatan itu diputuskan ya bahwasanya ya selayaknya, kenapa kalau memang anak-anak muda itu mampu memimpin, kenapa harus terjadi batasan-batasan umur? Sehingga inilah dasar pemikiran Pak Prabowo juga, saya rasa memilih pasangannya yang memang masih energik, masih mempunyai visi dan misi yang clear and clean dalam membangun republik ini. Begitulah dia sih Sanggi. Baik, Bro Nezar, ini kita punya waktu sekitar 2 menit lagi ya. Terakhir nih Bro, Ya. apa program kerja 1 tahun pertama untuk masyarakat Sumatera Utara jika PSI katakanlah tadi seperti yang Bro Nezar ucapkan, sampaikan, berkuasa, duduk di parlemen, didominasi oleh PSI misalnya. Apa nih program kerja 1 tahun pertama? Di sini rakyat juga harus paham. Ketika 1 tahun pertama kita masih belum bisa ngapa-ngapain. Kenapa saya bilang seperti itu? APBD yang dipergunakan ataupun APBN yang dipergunakan itu adalah APBN yang sudah disusun dan disahkan oleh parlemen-parlemen sebelum masa PSI hadir. Artinya ini tidak bisa dirubah karena sudah disahkan melalui ketok palu. Kalau khususnya APBN itu melalui pidato kenegaraan Presiden 17 Agustus ya. RAPBN sudah disahkan pada saat PSI belum hadir. Sehingga dalam Undang-Undang Pemerintahan nomor 30 tahun 2014 itu kita harus menjalankan apa yang sudah disahkan oleh pemerintahan sebelumnya ya. Tetapi di tahun kedua kita menyusun APBN ataupun APBD dari tingkat pusat sampai tingkat daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.
program-program kerja untuk di tahun kedua menjabat, yaitu melalui hasil-hasil reses. Ya, sudah tentu kita dalam 1 tahun anggaran yang sudah disusun oleh pemerintahan sebelumnya, kita disusun untuk reses juga ke masyarakat. Ya, sudah tentu hasil-hasil reses itu akan kita tampung melalui e-budgeting, e-planning di dalam Bapeda untuk dapat dibawa ke dalam musrembang dari mulai tingkat kelurahan, kota, provinsi sampai tingkat nasional. Dan inilah menjadi cikal bakal KUAPPAS untuk penganggaran di tahun berikutnya. Dan di sini baru kita bisa berbuat banyak di tahun kedua. Tetapi kalau di tahun pertama saya nggak yakin, kita nggak mau juga cuap-cuap. Karena apa? Mekanisme penganggaran baik di tingkat kota, provinsi maupun di pemerintahan pusat itu sudah menjadi proses-proses pemerintahan yang sebelumnya, yaitu tanda kutip parlemen yang berada di periodisasi 2019 di 2024. Ya. Nah, kalau 2025 kami hanya menjalankan apa yang sudah disusun di 2024. Karena apa? DPR dilantik nanti lebih kurang bulan 10 atau bulan 11. Peluang untuk menyusun di tahun pertama itu sudah lewat karena disahkan sebelum akhir tahun ataupun tahun anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Baik, luar biasa. Terima kasih Bro Muhammad Nezar Juli, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara. Terima kasih sudah berbincang dengan saya malam hari ini di program kampanye dialogis pemilu 2024. Oh ya, jangan lupa ya, Bro Nezar ini juga mencalonkan diri ya sebagai caleg DPR RI Dapil Sumut 1 ya. Nomor satu, oke, baik. Baik, terima kasih Bro Nezar untuk kesempatan sudah ngobrol bersama saya malam hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu ya. Amin, Oke, baik, demikian pendengar juga pemirsa RRI Medan. Demikian program kami malam hari ini, kampanye dialogis pemilu 2024 RRI Medan. Saya Anggila Rasati pamit undur diri, sampai ketemu dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda ikuti Dialog Pemilu 2024.